Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali Renungan Malam hadir bersama Anda dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Keindahan Dunia Pudar. Bersama saya Yohana Ibrahim. Ciri lain dari seorang yang menghayati dirinya sebagai anak Allah adalah tidak lagi tertarik akan keindahan dunia. Tidak tertarik akan keindahan dunia berarti tidak lagi terikat dengan kekayaan. Masalahnya sekarang adalah mengapa orang terikat dengan kekayaan. Itu karena mereka memandang kekayaan sebagai jaminan hidup yang menentukan keamanan dan kebahagiaan hidup. Banyak orang berpikir bahwa dengan harta berlimpah ia merasa lebih aman dan bahagia. Itulah sebabnya orang berusaha menambah jumlah harta sebanyak mungkin. Sebab dengan sebanyak-banyak harta, hidupnya merasa semakin terjamin. Filosofi hidup seperti ini sudah mendarah daging dalam kehidupan banyak orang dan diterima sebagai standar hidup yang wajar termasuk oleh orang-orang Kristen. Tidak mengherankan kalau banyak orang Kristen yang sebenarnya terbelenggu dalam ikatan dosa ini. Rupanya, filosofi hidup seperti ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Hal ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang kaya dalam Lukas 12 ayat 16-21. Orang kaya ini adalah gambaran kehidupan manusia hari ini yang merasa kurang aman dan kurang terjamin, serta kurang bahagia sebelum hartanya semakin berlimpah. Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, berarti hal ini tidak boleh dianggap sepele. Kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga, artinya berusaha menghindar dari cara hidup dan filosofi hidup seperti itu. Penyebab orang terikat dengan kekayaan adalah karena berbagai keinginan yang menguasai dirinya. Keinginan untuk memiliki berbagai barang yang dimiliki orang lain merupakan dorongan seseorang berusaha memiliki harta sebanyak mungkin. Sebab dengan uang, ia dapat memuaskan segala keinginannya. Dunia hari ini adalah dunia yang memasuki semangat hidup, yaitu konsumerisme tanpa batas. Keinginan diumbar sehingga menjadi liar tak terkendali. Artinya bisa diarahkan kemana saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan apa saja. Hati dan pikiran manusia bisa teranggah dan bisa menyerap apapun yang ditawarkan. Dunia akan menawarkan berbagai fasilitas yang mendorong manusia memilikinya. Itulah sebabnya dunia iklan atau advertensi begitu berkembang sebagai sarana untuk menarik minat manusia memiliki semua yang dapat ditawarkan. Dengan hal ini manusia menjadi konsumeristik. Banyak orang menjadi hidupnya tidak lengkap sebelum memiliki semua yang disediakan dunia. Dengan cara inilah iblis menggiring manusia untuk tidak mengingini dan memiliki Tuhan. Dunia hari ini adalah sebuah dunia tanpa Yesus, tanpa juru selamat. Dunia tanpa Yesus sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena banyak berpenduduk. Dunia memang sudah menolaknya. Mereka sibuk dengan urusan sendiri. Namun sangatlah menyedihkan kalau gereja-gereja pun tanpa Yesus dan orang Kristen pun tanpa Yesus. Hal ini terjadi sebab orang-orang Kristen tersebut sebenarnya belum menjadi anak Allah. Orang Kristen seperti ini menolak keselamatan dari Tuhan. Mereka yang menolak keselamatan ini juga termasuk orang-orang Kristen yang semangat hidupnya tertuju kepada dunia ini.
Orang Kristen yang hatinya tertuju kepada fasilitas dunia, pasti mata hatinya tertutup sehingga tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kalau mata hati seseorang sudah buta terhadap Injil, tidak akan ada proses dikembalikan ke rancangan semula. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang gagal menjadi anak-anak Allah, sebab mereka lebih memilih dunia. Oleh sebab itu, kita harus berani memilih Tuhan dan kerajaan-Nya saja, sehingga kita dapat terlepas dari ikatan dunia dan dapat mengenali kemuliaan Tuhan dan kerajaan-Nya. Kita akan dibuat oleh Tuhan lebih bisa menghayati kemuliaan kerajaan surga sehingga keindahan dunia semakin pudar. Pilihan kita hanya dua, kemuliaan surga atau keindahan dunia. Selamat menikmati malam Anda untuk segera beristirahat menuju keperaduan malam. Tuhan Yesus memberkati.